Audiobook Disclaimer. Selamat datang di Audiobook Indonesia. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku laris berbahasa di Indonesia, baik dari dalam dan luar negeri. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesukaan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan request buku favorit Anda di kolom komentar untuk kami bacakan bukunya. Audiobook Channel membantu memudahkan Anda membaca buku dengan audio. Bab 13. Persepsi adalah biang masalah. Percayakah Anda bahwa dalam pelajaran Millionaire Mindset, persepsi merupakan hal nomor 1 yang dirubuhkan? Karena disampaikan di sesi awal, inilah pelajaran yang paling banyak menghasilkan resistensi atau perlawanan dari banyak peserta, termasuk saya. Contoh persepsi beberapa orang yang berkomentar seperti ini. Zaman sekarang banyak perempuan matre, lihat lelaki hanya dari ukuran materi. Dalam Millionaire Mindset, persepsinya bukan seperti itu, tetapi seperti ini. Hanya lelaki kere yang bilang bahwa semua perempuan matre. Anda lihat bedanya kan? Persepsi ini bisa membuat Anda tertohok-tohok, tetapi hati kecil sebenarnya mengiyakan juga. Atau contoh lainnya persepsi seperti ini. Belagu banget sih orang pakai motor Harley Davidson, suaranya menggelegar berisik, gayanya sombong. Tidak jarang kita mendengar komentar seperti itu, bukan? Akan tetapi sebenarnya pernyataan tersebut merupakan antitesis atau lawan dari sisi conscious pikiran yang mengatakan, saya tidak mampu membeli motor Harley. Karena itu sebagai pelampiasan, keluarlah omongan negatif yang mengutarakan persepsi dari sisi buruknya. Di awal-awal sesi semua diacak-acak begini. Ya, otak kita rasanya seperti dibolak-balik. Ini merupakan suatu hal yang membuat tidak nyaman, tetapi dalam pikiran di hati kecil, rasanya seperti ada yang menyeletuk, iya juga sih. Karena sudah ada kesepakatan antara sesama peserta dan fasilitator yang mengajar bahwa mereka akan menggunakan bahasa langsung, mau tak mau persepsi tersinggung, harga diri, gengsi, atau ilmu apapun yang dipegang sebagai kebenaran versi diri peserta harus ditanggalkan. Pasalnya, membawa persepsi lama akan membuat Anda menjadi seperti apa Anda yang sekarang ini. Jadi di dalam kelas, kalimat dan kata-kata yang direct menjadi senjata percepatan pembelajaran. Contohnya ketika saya dijadikan subjek tanya jawab. Mr. Mardigu, what do you think about Bentley or Rolls-Royce? Quick answer, no thinking please. Saya jawab, mobil mewah, mobil mahal, mobil orang kaya, mobil buat pamer. Good, that is a snap answer. Very straightforward. And it shows you that you are having a poverty consciousness, katanya. Ya, dia bilang itu membuktikan bahwa saya memiliki kesadaran miskin. Kemudian dia melanjutkan, kamu berjarak dengan kekayaan. Dan karena itu kamu kerja sekuat tenaga, tetapi pola pikir miskinmu membawa kamu kembali ke dunia miskin. Saya terkejut dengan penjabarannya. Tetapi, karena sejak awal sudah disepakati untuk tidak boleh tersinggung dan harus siap jika persepsi kita dirubuhkan, kata-kata tersebut pun rasanya nancep langsung ke akar pikiran bawah sadar saya. Bruce, how about you? Si fasilitator Geoff bertanya kepada peserta dari Filipina yang botak, skinhead. Dijawab cepat oleh Bruce. That's my car. Kontan saja seisi kelas tergelak. That's what you call prosperity consciousness, tukas Geoff. Kalimatnya itu membawa saya melamun. Teringat kembali pada suatu masa ketika saya berdialog dengan Ketut Mas Agung, anak ketiga dari Mas Agung, pendiri toko buku Gunung Agung dan toko buku Wali Songo, pemilik Hotel Niko yang kini menjadi Pullman dan gedung Wisma Nusantara, dan banyak lagi list bisnis dari ketiga putra almarhum Mas Agung. Saya mengenal Ketut Mas Agung selama lebih dari 25 tahun. Bahkan sampai saat ini kami masih sering bertemu seminggu sekali. SMS dan BBM bisa 2 hari sekali. Suatu hari saya bertanya kepada sahabat saya itu, Bro, bagaimana awal muasal keluarga Mas Agung ini bisa membangun kelimpahan bisnis hingga seperti sekarang? Awalnya apa yang almarhum Mas Agung lakukan? Singkat cerita, Ketut Mas Agung mengisahkan,
bahwa bapaknya dulu pegawai bagian sales yang gigih setiap hari berjualan buku. Namun, di hati kecilnya, ia selalu berkata bahwa bekerja seperti itu artinya membangun kerajaan orang lain dan ini ada batasnya. Pemikiran itu memenuhi isi kepalanya setiap saat. Dia ingin membuka usahanya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Kemudian ada satu rumah di Jalan Kuitang 10 yang setiap hari selalu ia lewati. Dia selalu menghayal, andaikan dia bisa memiliki rumah itu, kemudian menjadikannya tempat untuk membuka usahanya. Rumah itu milik sepasang suami istri warga negara Belanda. Dan suatu saat, mereka sekeluarga harus meninggalkan Indonesia karena sejak perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda harus angkat kaki. Akhirnya keluarga pemilik rumah di Jalan Kuitang itu pun memasang iklan di koran dengan harga murah. Tetapi tidak ada peminat. Kemudian mereka memasang informasi di depan rumah dengan harga yang lebih murah lagi. Juga tidak ada peminat. Sampailah suatu hari sang istri berkata kepada suaminya, "Sayang sekali meninggalkan aset di negara orang seperti ini. Bagaimana kalau kita tawarkan ke orang yang lewat sini? Saya perhatikan ada seorang anak muda berwajah oriental yang setiap hari lewat. Dan dari raut mukanya, sepertinya dia orang yang berdedikasi, rajin kerja dan pandai. Siapa tahu dia berminat, Pak." Anak muda yang dimaksud sang istri tak lain adalah Mas Agung. Maka suatu hari, ketika Mas Agung lewat, dipanggillah dia dan ditawarkanlah rumah tersebut. Tentu saja, tawaran ini disambut antusias oleh Mas Agung. Sayangnya, begitu disebut harga, Mas Agung tidak sanggup. Padahal, harga tersebut sudah super murah dibandingkan penawaran via koran atau bahkan tanda di depan rumah. Tapi apa mau dikata, uang yang Mas Agung kumpulkan belum sampai segitu. Akhirnya, sang suami menawarkan solusi agar Mas Agung mencicil selama 5 tahun. Mas Agung pun menyanggupi. Dia berusaha keras bekerja mencicil kewajibannya yang dikirim langsung ke Belanda. Dan benar saja, 5 tahun kemudian dia lunasi rumah tersebut. Ketut Mas Agung menyimpulkan ceritanya. Begini Wi, misalkan dulu Bapak tidak pernah mengatakan berkali-kali bahwa dia akan punya bisnis sendiri. Misalkan dulu Bapak tidak pernah membatin setiap lewat rumah itu bahwa dia ingin memulai bisnisnya di sana. Misalkan dulu dia tidak mengulang-ulang mantra dalam hatinya, ini rumah saya, ini kantor saya, ini kerajaan bisnis saya. Pasti rumah itu dibeli orang lain, bukan ditawarkan kepada dia. Ketika dia berkata tidak mampu, pasti si pemilik rumah akan mencari pembeli yang mampu, bukan menawarkan solusi mencicil ke dia. Ya, intinya adalah percaya sebelum terjadi, pasti akan terjadi. Dan hal ini rupanya diwariskan kepada ketiga anaknya. Pada saat sesi tanya jawab dengan Jove tentang persepsi prosperity consciousness versus poverty consciousness atau kesadaran kemakmuran melawan kesadaran kemiskinan, saya pun nyambung dan saya memperoleh aha experience. Pengalaman yang membuat saya berkata dalam hati, "Aha, sekarang saya mengerti."